Karena secara bisnis scheme sendiri kita cukup unik Pak. Kita nggak seperti KEK lain yang mungkin harus wajib sewa jangka panjang atau dalam luasan yang cukup luas atau misalnya wajib membeli lahan. Kita enggak. Kita punya berbagai tipe investment. Soal market buat mereka sudah nggak ada persoalan. Betul. Tapi justru yang persoalan terberat adalah regulasi dan kepastian hukum. Halo Sobat Suar, selamat bergabung dalam Siniar Suar. Bersama saya hadir Ibu Lindawati Chandra, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Eksklusif, Edukasi, Teknologi, Kesehatan Internasional Banten. Betul ya Bu? Betul, panjang memang namanya Pak. Baik, selamat bergabung dalam Siniar Suar. Nah Ibu, sebelum kita mulai, saya ajarkan dulu salamnya Suar Bu. Jadi kalau saya bilang nyalakan Chief, Ibu Linda jawab nyala kakak. Nyala kakak. Nyala Oh, kakak. mantap. Oke Pak. Nyalakan Chief Linda. Nyala kakak. Nyala kakak, oke. Baik Bu Linda, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu Linda ya. Itu soal kawasan ekonomi eksklusif, kawasan ekonomi khusus yang kita dengar belum lama ini Presiden Prabowo meresmikan kawasan ekonomi khusus. Kemudian investasi terus berkembang di kawasan ekonomi khusus. Bahkan akumulasi dari kawasan ekonomi khusus itu sudah mencapai hampir 290 triliun di 2024, bahkan di 2025 ada tambahan sekitar 40 triliun. Jadi total akumulasi investasinya hampir 250 triliun. Selain itu, penciptaan lapangan pekerjaan akumulasinya sampai sudah 187 ribu. Bahkan kemudian juga menghemat biaya ekspor kita karena meningkatkan kualitas ekspor. Selain itu bahkan mencegah uang yang mengalir keluar terkait dengan kesehatan dan yang lain-lain, bahkan diprediksi bisa sampai 80 triliun. Nah, kita ingin berbincang dengan Bu Linda sebagai Kepala BUPP KEK EDKI yang boleh dikatakan tergolong pendatang baru nih Bu Iya, ya. Pak. Dari Setahun. 25 nomor 23. Nomor 23. Dan baru mendapatkan sertifikasi Kesiapan beroperasi. siapan beroperasi kapan Bu? Kemarin tanggal 26 November Pak. Dari 26 November, berarti baru seminggu lalu. Iya. Oh, oke. Nah, ini kan grace ya. Grace. Ini masih grace. Nah, kira-kira Bu Linda sebetulnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya adanya inisiatif KEK EDKI ini? Iya. Gitu. Jadi seperti kita tahu Pak, KEK EDKI ini sekarang kita sebut dengan nama DiHub SEZ. Jadi nama DiHub. panggungnya DiHub SEZ. Nama Pak. marketingnya Nama ya. marketingnya. DiHub. Nah, DiHub SEZ ini tuh lokasinya kan di BSD City, di mana BSD sendiri merupakan suatu kota terpadu yang udah berkembang juga dan memiliki infrastruktur serta ekosistem yang sudah lengkap. Nah, kami merasa dari pengembang bahwa BSD City ini sudah siap untuk next step level untuk mendatangkan investasi global, Pak. Oke. Oleh sebab itu, waktu itu bersama-sama dengan pemerintah juga mengusulkan adanya kawasan ekonomi khusus yang ada 4 sektor. Tadi sesuai namanya ya Pak, kesehatan, edukasi, teknologi, dan kreatif industri. Oke. Gitu. 4 sektor ya? 4 sektor Pak. Jadi harapannya dengan adanya existing ekosistem di BSD, infrastruktur yang strong, kita bisa membawa BSD ke next level sehingga menjadi magnet investasi global yang membawa global player di bidang 4 tadi ke BSD City yang tentunya menghidupkan ekonomi Indonesia ke level berikutnya. KEK itu kan sering menyebut sebagai lokomotif ya Bu ya. Artinya lokomotif itu kan dia berada di paling depan, kemudian dia bergerak cepat dan menggeret gerbong-gerbong lain. Nah, dalam konteks misalnya KEK EDKI ini, seperti apa Bu peran lokomotif dari KEK EDKI ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja melalui 4 sektor tadi? Kami secara KEK sendiri Pak memiliki target sekitar 18,8 triliun. 18,8 triliun. Nah ini saya dengar, saya lihat dari data-data tergolong yang paling besar Bu investasinya. Iya, salah satu yang paling besar investasinya. Di mana memang kami berkomitmen untuk investasi dan mendatangkan pelaku usaha di bidang kesehatan. Terutama kalau sekarang di bidang kesehatan ya Pak. Karena seperti kita tahu, kami juga sudah memiliki biomedical campus yang saat ini sudah full okupansi dan
terdiri dari lebih dari 10 pelaku usaha di bidang kesehatan gitu. Oke. Jadi harapannya kita ingin membuat satu ekosistem di mana semua teknologi kesehatan terbaru itu ada di sini, Pak, yang menjadi lokomotif untuk mendatangkan ekosistem berikutnya yang bersinergi. Sinerginya 10 pelaku kemana? kesehatan itu apa Iya, aja, Bu? mostly sih adanya di bidang onkologi ada, Pak, Oke. lalu ada di bidang fertility, jadi ada satu rumah sakit terkenal dari Malaysia yang datang ke kita dan bergabung untuk fertility, lalu ada juga untuk yang estetik. Kalau estetik ini mungkin sesuatu yang low hanging fruit lah, Pak, untuk Hmm. pemain-pemain baru di bidang kesehatan masuk di Indonesia. Karena seperti kita tahu sekarang kayak orang rekonstruksi wajah sesuatu yang normal. Kalau dulu kan tabu ya, Pak, kalau sekarang biasa aja gitu. Jadi itu Ya, ya. kalau low hanging fruit masuk ke Indonesia salah satunya lewat estetik. Di Hmm. samping itu yang banyak itu stem cell, Pak. Stem Oh, cell dari beberapa negara juga udah masuk ke kita. jadi nanti stem cell bisa dilakukan di Iya, sini? Oke, bisa oke. Pak, bisa stem cell Oke, gitu. Selain itu kita juga ada laboratorium sih Pak. Jadi ada oke. clinical research organization di sini yang bisa bekerjasama dengan surrounding dari pelaku usaha lain untuk melakukan research-research yang mendukung bisnisnya. Seperti itu Pak. Nah, Ibu, 10 pelaku usaha di bidang kesehatan ini sudah bisa beroperasi sekarang atau kapan? Iya, sudah bisa beroperasi, Pak. Tapi Oh, oke. sekarang prosesnya itu kita sedang, kalau untuk mereka sendiri ya, Pak, kebanyakan sedang fitting out di gedung kami. Oke. Lalu yang berikutnya mereka sedang melakukan persiapan perizinan, Pak. Baik dari perizinan Oh, kliniknya maupun perizinan dokternya, Pak. kapan ditargetkan, Bu? Itu bisa. Targetnya at the latest mungkin di Februari 2026 semuanya sudah pada bisa mulai beroperasi dan Oh, menerima udah dekat tenan. dong, Bu. Ini Deket, 3 Pak. bulan. Iya. Oke, 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 oke. Kita juga udah support dengan adanya kantor administrator di sini, lalu juga adanya kantor pabean, Pak. Jadi dengan Oke. kesehatan tentunya banyak juga nantinya obat-obatan asing masuk, lalu capex dalam bentuk mesin equipment, medical equipment masuk. Tentunya dengan kita memiliki kawasan pabean tadi membantu mempermudah proses pemasukan barang. Nah, Bu Linda ya, menarik. KEK ini kan ada upaya untuk terkait dengan kesehatan, bagaimana mengoptimalkan ya penduduk di Indonesia bisa berobat di dalam negeri, Betul, betul tidak Pak. sampai harus banyak berobat ke luar negeri untuk Betul. melakukan treatment-treatment medis yang belum ada di negeri ini. Apakah ini bisa menjawab itu dan kira-kira seberapa besar sih Bu Linda Oke. potensinya ini gitu? Kalau dari data yang kita dapat kan Pak, di tahun 2023 dari Kemenkes nih ya Pak, Oke. ada sekitar 2 juta orang Indonesia yang berangkat nih ke luar negeri untuk Setiap melakukan tahun setiap tahun. 2 juta orang. Banyak kan Pak, untuk melakukan medical tourism, di mana mostly mungkin 40% lebih itu perginya ke Malaysia. Orang pergi ke Oke. Penang, ke KL ya Pak ya. Lalu berikutnya 30%-nya itu ke Singapura. Jadi kalau kita lihat market Malaysia Singapura cukup besar ya Pak, mendominasi Oke. lah. 70% dari 2 juta berarti sekitar 1,5 juta orang Indonesia itu pergi ke sana. Dan mostly Ke ke Malaysia Malaysia dan dan Singapura. Singapura. Dan mostly kalau kita lagi datanya, kebanyakan itu lebih dari 80% itu orang Jabodetabek, Pak. Oke. Jadi kalau kita lihat market kita tuh lebih dari 1 juta orang Oke, yang oke. sekarang itu mampu untuk pergi ke luar negeri itu bisa kita tarik ke lokasi kita, which is lokasi kita kan di Greater Jakarta lah ya Pak, Hmm. dan sangat mudah diakses gitu. Kita sekarang aja punya 8 akses tol Pak untuk menuju ke sini, lalu berikutnya kita juga ada 5 train station yang mengarah ke sini juga dan sedang progres untuk MRT. Kalau Bapak pernah dengar di BSD City akan ada MRT juga. Artinya sebetulnya dengan KEK EdKit khususnya di sektor kesehatan akan terjadi penghematan devisa negara yang keluar ya Bu ya? Betul Pak. Oke. Kalau waktu itu saya baca risetnya itu 1 tahun itu devisa yang keluar dari turis asing yang Turis keluar nih itu sekitar 11,5 miliar. Besar tuh Pak, USD. sekitar berapa tuh Bu? Kita kali 20. Kali 20 ya? Iya, lumayan sih Pak ya. Lumayan ya, besar. Nah itu untuk berobat ya Bu ya? Untuk berobat, pengobatan. Da Mostly mereka ngambilnya tuh kayak jantung, Oke. diabetes. Atau awal-awal biasanya mereka pergi untuk medical check up dulu Pak. Nah ada target nggak Bu dari KEK EdKi ini kira-kira bisa seberapa itu menghemat devisa negara yang keluar dengan fasilitas yang ada? Karena sebagian besar tadi yang Ibu katakan kan di Jabodetabek ya yang Iya. melakukan treatment ke luar negeri. Kita sih mungkin untuk di tahap awal kita mungkin belum terlalu seagresif itu Pak. Progresif ya. Iya, kita akan progresif. Mungkin di awal-awal 3 tahun pertama kita expect mungkin 5% dulu dari seluruh
pasar itu bisa Pasar. kita grab. Jadi mungkin 50.000 50.000. sampai up to 100.000 orang yang bisa kita grab masuk ke Oke, sini, Pak. oke. Nah, tapi Bu Linda ya, tidak bisa dipungkiri banyak juga orang belum percaya kan. Betul. Mereka berobat keluar, pertama ada dokternya, kemudian ada ekosistem rumah sakitnya, belum ekosistem penunjang-penunjang lainnya yang merasa mereka nyaman berobat keluar. Ada dokter-dokter luar juga yang punya Terkenal ya, keahlian Pak ya? khusus, terkenal. Nah itu gimana? Apakah KEK itu di bidang kesehatan memungkinkan itu untuk kita compete dengan Singapura, dengan Malaysia, sehingga betul-betul memastikan mereka itu ketika melakukan treatment di sini bukan sama ya, bahkan Lebih baik lebih ya, Pak? baik dan lebih murah bisa jadi. Iya. Itu juga penting kan dari Betul, sisi pricing gitu. pricing. Jadi memang semua tenan atau calon pelaku usaha yang masuk di KEK kami kita udah kurasi sih Pak. Jangan sampai misalnya nih stem cell, semua stem cell. Tentunya kita nggak pengen Oke. semuanya itu terlalu kompetisi ya Pak. Mm-mm. Tapi kita memang kita kurasi mana-mana aja calon pelaku usaha atau pemain bidang kesehatan yang memang the best di bidangnya itu kita akan masukkan ke KEK. Gimana cara kita menarik mereka? Banyak sih Pak, dengan berbagai bisnis scheme lah yang cukup menarik yang membuat mereka mau join di kita. Oke. Karena secara bisnis scheme sendiri kita cukup unik Pak. Kita nggak seperti KEK lain yang mungkin harus wajib sewa jangka panjang atau dalam luasan yang cukup luas atau misalnya wajib membeli lahan. Kita enggak. Kita punya berbagai tipe investment yang cocok baik dari small, middle sampai ke anchor tenant yang akan masuk ke KEK gitu sih Pak. Artinya Bu Linda bisa memastikan ya untuk customer itu mereka di sini bisa lebih murah dan mendapatkan fasilitas yang Yang sama. terbaik betul Pak. Kita Gitu. kemarin pun sudah sempat contohnya ada satu studi lah Pak untuk ortopedi ya. Kita Oke. bandingkan studi ortopedi berapa sih harga cost untuk di Indo dibandingkan misalnya kita bandingkan dengan negara Korea yang mau kita bawa. Secara pricing masih bersaing loh Pak. Even mungkin lebih murah dari Korea. Oh di sini akan Iya. jadi jauh lebih murah. Iya, akan jauh lebih Oke. murah secara pricing karena mungkin di sana udah jadi satu komoditi untuk barang-barang ortopedi, sedangkan kita mungkin impornya lebih mahal. Namun dengan adanya KEK, harapannya kan barang masuk pun bebas biaya impor, seperti itu. Oh saat ini di Korea lebih murah daripada di kita Bu? Iya, untuk ortopedi. Oh. Kayak total hip replacement, knee replacement, spine, itu lebih murah Pak. Artinya nanti ketika KEK ini berfungsi, justru pricingnya bisa lebih murah di sini. Iya, kita expect-nya lebih murah. Oke, makanya tidak heran orang pergi saat ini keluar karena dia mendapatkan fasilitas yang baik, kemudian harga lebih murah Harga ya. lebih murah. Oke. Sama mungkin kecepatan pelayanan ya Pak. Kalau di sini mungkin orang nunggu dokternya lama, belum tentu available. Kalaupun mungkin tidak mampu pakai BPJS juga waktunya panjang, seperti itu sih Pak. Tapi Oke. dengan adanya, hopefully dengan adanya international hospital atau klinik yang dari asing, dengan pelayanan yang baik, bisa memberikan servis yang lebih baik juga untuk masyarakat Indonesia. Oke. Nah Bu Linda, itu kan kita bicara soal kesehatan Bu ya. Iya, Kan tadi ada 4 sektor. iya Pak. Nah itu gimana dengan 3 sektor lainnya? Edukasi, kemudian ekonomi kreatif dan Digital digital. ya. Kalau untuk yang dari sisi edukasi nih Pak, kita itu adalah rumah untuk Monash University. Nah mungkin Bapak pernah dengar Monash Ya, University dari ya, Australia. Awalnya Monash itu di kita masuknya di level S2 dan S3, graduate dan postgraduate. Tapi sejak tahun ini untuk intake tahun depan kita udah mulai masuk di S1 nih Pak. Oke. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa iklim investasi pendidikan Indonesia itu udah maju loh dengan banyaknya calon-calon siswa yang akan masuk di pendidikan. Selain di Monash, kita ada juga BINUS Pak. Jadi BINUS salah satu tenan kita juga sedang membangun satu universitas Pak di sini dengan rencananya di awal itu sekitar 1.000 mahasiswa yang akan mulai di tahun 2026 Pak, September mereka akan masuk. Bekerjasama dengan ASO dari Jepang, ASO Engineering dari Jepang. Bu, saya belum menangkap ya, kalau di bidang pendidikan Bu ya, itu kan kalau Monash University berarti kan dia mendapatkan fasilitas yang lebih mudah dibandingkan untuk mendatangkan ahli-ahli dari luar, internasional, expert-expert internasional.
Tapi kalau semacam BINUS itu yang memang university lokal itu gimana Bu? Fasilitas apa yang Sebenarnya bisa di? sama sih Pak, kan kedepannya tuh semua yang masuk di KEK, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan tuh wajib memiliki kerjasama dengan partnership Brand asing. internasional, Iya, oke. that's why BINUS di sini pun bukan cuma yang lokal Pak, tapi Oke. mereka kerjasama dengan asing gitu. Jadi benefit yang didapatkan juga kurang lebih sama, dipudahkan dari sisi visa nanti visa dosennya, lalu secara kurikulum juga bisa mengikuti kurikulum dari negara asal, seperti itu sih Pak. Oke. Ya karena saya mencatat ada sejumlah fasilitas Bu ya Ya, untuk yang masuk dalam KEK ini. betul, Contohnya visa on arrival-nya bisa diperpanjang 5 betul. kali kalau tidak 5 salah, kali, betul ya. betul. Kemudian keluarganya Bisa bawa bisa bawa juga, keluarga bisa ke bawa sini. keluarga Oke, juga. oke, oke. Jadi memang hopefully dengan adanya seperti itu mendukung iklim investasi dan mengajak pelaku-pelaku usaha dan karyawan-karyawan yang yang paling penting. Karena tanpa adanya talent, ya usaha ini nggak bisa berkembang gitu Pak. Kalau Oke. dokternya, kliniknya doang ada tapi dokternya nggak ada, juga nggak bisa. Gitu. Sejauh ini Bu, misalnya kan Monash University sudah beroperasi di sini ya. Iya, Sejauh apa respon yang selama ini terjadi Bu? so far sih responsnya baik ya Pak. Ya Oke. tadi seperti saya jelaskan, terbukti dengan mereka pun menambah bidang-bidang studi dan kedepannya pun akan menambah lagi sewa menyewa di tempat kita yang awalnya cuma 1,5 lantai, mungkin kedepannya akan menambah lagi untuk menampung jumlah siswa yang semakin banyak. Jadi menunjukkan memang di sini potensinya besar gitu Pak untuk pendidikan. Nah di samping Monash sebenarnya kita sedang mencari beberapa universitas asing juga sih Pak yang mau bekerja sama dan masuk tempat kita. Jadi supaya mengembangkan ekosistem Oke, pendidikan. oke. Kalau salah satu pesan dari government itu adalah masukin dong universitas di bidang kesehatan Pak. Jadi kayak nanti Oh, kesehatan seperti nurse, caregiver itu sekolah untuk iya, perawat Bu ya, iya vokasi perawat. Oke. gitu. Even yang sarjana Pak Oh, perawatnya, oke. nurse-nya. Jadi itu kita juga lagi coba eksplor sih Pak. Jadi kedepannya dengan adanya sekolah keperawatan, universitas keperawatan bisa kita combine dengan rumah sakit nanti yang ada supaya jadi bisa teaching hospital dan lain sebagainya. Jadi Sekolah membuat suatu keperawatan itu ekosistem. pun melibatkan kerjasama internasional ya Bu ya? Iya, harapannya seperti itu. Oke. Kami juga lagi diskusi dengan beberapa sih Pak. Mungkin yang terkenal itu kalau keperawatan di Filipina ya Pak ya. Oh, Karena kan oke. caregiver dan nurse kebanyakan dari Filipina. Kita lagi ngobrol juga sih Pak untuk masuk. Untuk digital gimana Bu? Kalau untuk digital Pak, sekarang kan BSD City sendiri kan smart city nih Pak. Kita udah Mm-mm. punya home base yang cukup strong lah untuk digital. Contohnya kayak di gedung ini aja Biomedical Campus udah ada beberapa digital Mm-mm. players yang Ini bagus memang sekali nih Bu gedungnya. thank you Pak, yang udah masuk di kita. Jadi dengan adanya KEK ini hopefully memang membuat mereka semakin ingin masuk ke dalam ekosistem di BSD City khususnya di KEK sendiri. Tapi memang sih Pak, kedepannya mungkin yang kita akan coba bidik itu lebih ke data center. Kita kan ada 2 Oh, lokasi nih KEK-nya ya. Pak, yang di sini sama di Situ Gadung. Nah untuk yang di Situ Gadung kita rencana pengen masukin tenan di sisi data center. Tujuannya apa? Karena data center itu kan investasinya besar ya Pak. Satu data center ini bisa lebih dari 1 triliun. Nah tentunya bisa juga memasukkan capex investment ke Indonesia, juga dari sisi alat-alat juga dimudahkan masuk dan lain sebagainya. Sehingga mungkin dari sisi bisnis model masih bisa masuk nih Pak di lokasi ini. Oke. Jadi dari 18 triliun target itu 1 triliun sendiri udah dari data center ya Bu? Iya, semoga masuk ya Pak. Ada rencana Bu dari mana Kita untuk masih data ngobrol sama center? grup kita juga sih Pak. Oke. Iya, data center sama kemarin juga ada ngobrol sama data center yang dari Batam. Masih Oke. ongoing discussion sih Pak untuk data center. Karena data center sendiri itu untuk ngebangun data center itu dia kayaknya untuk ekosistem infranya benar-benar harus strong. Air, Betul, listrik, betul. Ya. lalu jaringan fiber optiknya itu harus strong. Itu harus dual system lah Pak. Untuk Hmm. memastikan tidak ada downtime gitu. Oke, Bu Linda, itu untuk digital, untuk ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif nih menarik nih Pak, karena kan ekonomi kreatif tuh luas banget ya. Kayak kemarin kita juga ikutan barengan Kemenakraf untuk Dubai Business Forum, coba ngobrol sama pelaku-pelaku industri kreatif di Dubai, coba masuk ke Indonesia seperti apa. Tapi memang karena industri kreatif ini luas nih Pak, kalau saya ngobrol ada sekitar 17 subsektor, mulai dari Oh, sampai cooking, terus oke. sampai culinary art, terus film, Oh, film ada ya, aplikasi, film. fashion. Jadi kan luas banget nih Pak. Media nggak ada ya Bu, media? Nah media. Nah Digital media. jadi kemarin itu kalau secara industri kreatif, kami lagi ngobrol sama beberapa pemain di studio sih Pak. Jadi untuk coba buka di sini juga gitu. Animasi ya Bu ya? Animasi juga oke. ya.
Cuma memang challenge-nya untuk yang kreatif ini belum ada turunan undang-undangnya nih Pak. Peraturannya itu kalau di KEK kan Oh, ada peraturan dari pemerintahnya, lalu dia bikin tuh per masing-masing kementerian kan. Nah kalau yang kreatif ini memang sepertinya perlu didiskusikan lagi sih Pak, oke, turunnya seperti oke, apa. oke, Tapi kami udah mulai berdiskusi sih Pak dengan kementerian terkait, oke, supaya oke, meyakinkan si calon pelaku usaha masuk investasi itu tidak akan ada perubahan peraturan yang mungkin kedepannya merugikan, seperti oke, itu Pak. oke. Ya saya rasa menarik ya, ternyata banyak hal yang lagi dikerjakan, Iya, sedang dan akan dikerjakan oleh betul. KEK EDKI ini. Saya yang tinggal di dekat sini aja Bu, baru tahu nih info-info yang Ibu ceritakan ya. Tapi berarti kan kalau saya dengar dari Ibu tadi, sebetulnya ada dampak yang sangat besar ya untuk eh, di satu sisi lokomotif pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja. Tapi di sisi yang lain juga sebetulnya ini memenuhi permintaan dari eh, masyarakat di sini tentang kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor itu sebetulnya Bu Betul ya. betul Pak. Jadi kita juga ingin memberikan yang terbaik lah Pak untuk masyarakat di BSD City, Provinsi Banten dan Jabodetabek lah Pak. Oke, Bagaimana bisa dapat akses ke satu misalnya eh, international level healthcare. Kedua, untuk dari sisi pendidikan juga kita pengen kasih global education supaya kedepannya hopefully kualitas masyarakat membaik lah Pak. oke, Dengan oke. demikian penghasilan juga membaik, ekonomi juga membaik. Ya, ya, ya. Nah, Bu Linda ya, challenge-nya adalah saya mengikuti soal kawasan ekonomi khusus ini sebenarnya kan dibangun sejak lama Bu ya. Betul. 2009 kalau tidak Iya. salah di awalnya itu, kemudian berjalan sampai sekarang ada 25 KEK, bahkan saya mencatat ada 6 lagi kabarnya yang akan masuk Masuk. gitu. Berarti kan 31 nanti. Iya. Tapi di sisi yang lain eh, ada KEK yang bisa maju cepat, terutama di bidang industri manufaktur lah. Tetapi ada juga KEK yang boleh dibilang stay, dia nggak berjalan tuh, dia nggak beranjak, atau boleh dikatakan tersendat. Hmm. Nah, eh, gimana Bu Linda memastikan sejauh mana nih KEK EDKI ini bisa Kontrak gitu ya Pak. on track dan berjalan justru cepat Iya. dibandingkan dengan KEK-KEK lainnya? Oke. Kalau kita ngobrol nih Pak sama teman-teman di Dewan KEK, mereka udah kayaknya ngerasa kita malah yang ngejar-ngejar nih Pak. Ini Oh ngejarin terus gitu, nih. Kayak misalnya agresif ya Bu ya? agresif nih Pak. Karena kita memang ingin memastikan bahwa apa yang kita memang targetkan di awal tuh bisa tercapai. Beberapa hal yang kita pastikan tuh Pak, kita pengen investasi masuk, lalu kedua dari sisi pelayanan juga baik, dan yang ketiga dari sisi regulasi kita pengen memastikan tata kelola KEK kita tuh sesuai dengan regulasi yang berjalan. Karena Oke, ujungnya memang ini kolaborasi antara public private lah ya Pak. oke, Karena beberapa hal itu memang diserahkan ke BUPP kami sebagai pengelola untuk decide gitu. Nah, di KEK kami sendiri sih Pak, tentunya kita cukup agresif dari sisi untuk masukin investasi ya Pak, dengan berbagai macam skema investasi yang kita berikan juga. Even jika dibutuhkan sampai partnership, kita juga willing to join the partnership untuk memastikan bahwa memang nama-nama besar yang masuk ke KEK kita, sehingga kedepannya Enkatenan itu bisa membuat KEK ini sustain dan mendatangkan tenan-tenan berikutnya oke, gitu. oke. Lalu berikutnya dari sisi komitmen Pak, mungkin Bapak tahu sendiri Sinar Maslen salah satu pengembang yang terpercaya lah. Kita komit jika kita emang stay di satu proyek, kita akan menyelesaikan dengan baik. Nah, komitmen itu menurut saya salah satu yang membedakan kita dari mungkin perusahaan lain lah Pak. Oke, Contohnya dari sisi infrastruktur. Kita aja dalam waktu kurang dari setahun sudah menyiapkan semua infrastruktur sehingga kita itu udah siap beroperasi gitu Pak. Mungkin kalau oke, Bapak bandingkan dengan KEK lain, mereka benar-benar butuh waktu yang lebih lama daripada itu untuk menyiapkan. Kita semua infrastruktur, termasuk kawasan pabean, termasuk semua guideline-guideline untuk perusahaan kita udah siapkan di awal. Sehingga tentunya memudahkan datangnya padahal investasi. ekosistem itu vital ya Bu ya, untuk Betul, sangat betul, sangat menentukan, betul, sangat menentukan. betul. Tapi kalau dilihat dari kecepatan KEK EDKI sendiri sih Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Iya, ketika berarti 4 kita 2024 Pak. ya, Baru setahun Pak. baru setahun, ini kecepatannya kalau skala 1 sampai 10 udah berapa nih Bu? Speednya udah, Kita sih pengennya 10 ya Pak. Cuma oh gitu. sekarang kayaknya masih belum sih Pak. Sekarang mungkin masih di 7 kali Pak. Sekarang dari 7, 7 itu dari pihak Ibu sebagai pengelolanya atau dari pihak yang lain, government? Ini kombinasi menurut saya. Oke. Karena kalau dari kita udah
100 kali Pak. Oh gitu ya. Oh jadi Effort tim kita pihaknya Ibu udah 100 ya? udah 100 Pak. Oke. Kita udah coba dedicated tim juga untuk KEK ini. Oke. Dari sisi semua ya Pak, kita udah tackle dari sisi perpajakan, dari sisi legal, dan lain Nah, sebagainya. Ibu menarik. Jadi kalau Ibu Linda tadi ceritakan menyiratkan sebetulnya kecepatan dari Sinarmas ya. Sinarmas Land mengembangkan KEK ini udah 100. Tapi pada prakteknya ini masih 7. Ya kan? Karena tentu harus bekerja sama ya dengan Betul. pemerintah, Betul. kementerian koordinator, kementerian teknis terkait. Betul. Ada masukan soal ini, Bu? Sebenarnya Kira-kira sebetulnya masih ada kendala atau tidak? Kita tahu bahwa KEK ini memang didesain untuk mengatasi persoalan birokrasi. Betul. Gitu. Nah, sejauh mana ini sebetulnya sudah teratasi? Gitu? mungkin kalau dari sisi birokrasi, jika dibandingkan dengan posisi di luar KEK, tentunya di KEK jauh lebih cepat. Sudah Pak. jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Seberapa cepat, Bu? Dibandingkan dengan kawasan industri yang umum lah? Mungkin udah 50% lebih cepat lah Pak. 50% lebih Iya. cepat ya? Cuman konteksnya adalah kita punya investor kan banyak yang agresif juga ya Pak. Betul. Mereka udah masukin capex, investasi dan lain sebagainya. Mereka pengen cepat-cepat bisa beroperasi. Sedangkan di kita ini mungkin ada beberapa jalur lah Pak untuk melakukan misalnya perizinan dan lain sebagainya. Yang mungkin butuh sosialisasi lebih dalam atau channeling lah. Misalnya kalau menanyain surat izin praktek, ke siapa sih kita nanyainnya? Kemana sih kita bisa menyalurkannya? Nanyain soal perizinan klinik kemana nih gitu. Soal AMDAL atau RPL kemana nih. Nah itu mungkin proses-proses sosialisasi seperti itu mungkin kita perlu lebih banyak kolaborasi sih Pak dengan kementerian terkait supaya bisa lebih dipercepat lagi gitu. Nah kalau sekarang kan kami memang administratornya masih dibantu dari PLT, DNKEK. Oh belum tetap ya Bu ya? Belum tetap. Cuma memang administrator kami sih lumayan support sih Pak gitu. Cuma memang mungkin dari sisi kecepatan waktu mungkin jika ada administrator yang sudah definitif akan lebih bisa mempercepat proses seperti itu. Nah, itu seberapa signifikan Bu kecepatan merespon dari regulator ya dari government ini untuk mensukseskan pengembangan KEK? Sebenarnya berapa persen sih Bu? Menurut saya sangat signifikan sih Sangat Pak. signifikan, Karena ya? dengan adanya administrator atau regulator yang setiap saat bisa di-approach, bisa menjawab. Karena kuncinya semua harus ke administrator kan Bu? Betul. One stop services soalnya Pak. Oke. Dengan adanya administrator yang setiap saat bisa membantu, tentunya memberikan kepastian juga dan kenyamanan sih Pak kepada pelaku usaha yang selalu bertanya. Setiap hari tuh pertanyaan tuh banyak banget Pak. Banyak sekali. Iya, karena memang KEK ini walaupun sudah dibantu, tetap aja regulasi-regulasi tetap harus dilakukan ya Pak. Gitu. Seperti itu sih Pak. Nah Bu, kalau di government ya, kan ada Kementerian Koordinator selaku Ketua Dewan Nasional KEK, tapi ada sejumlah menteri, kementerian yang menjadi anggota atau member dari Dewan Nasional KEK. Iya. Tapi tidak bisa tidak bahwa menteri-menteri ini kan berbeda kementerian koordinatornya. Betul. Contohlah kalau saya bisa membayangkan KEK ini kan ada 4 sektor. Kalau kesehatan, Kementerian Kesehatan di bawah Kemenko-nya bukan Kemenko Perekonomian. Kemudian ekonomi kreatif masih di bawah mungkin Kemenko Perekonomian ya. Kemudian edukasi itu Kementerian Pendidikan yang bukan di bawah Kemenko Perekonomian. Kemudian satu lagi teknologi ya, itu juga berbeda. Obdigi ya Pak. Nah itu gimana Bu? Ada problem nggak di situ dan ke depan harus seperti apa ya untuk lebih mempercepat? Karena kan KEK ini bergerak bukan di ruang hampa, dia juga bersaing, berkompetisi bahkan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan sejumlah negara. Betul negara sekali pesaing. Pak. Menurut saya sih so far sekarang secara koordinasi sudah lumayan baik lah Pak. Dibantu juga dengan DNKEK jika kita ada masalah atau kita ada Kalau isu. dari skala 1 sampai 10 sudah lumayan baik tuh berapa tuh Bu? Ya 7 deh Pak. Oh 7, oke. Enggak 6 ya Bu ya? Enggak. 7, 7 oke. deh, Pak. Bukan 8 juga? Bukan. Oke, 7. Nah mungkin kedepannya kalau contoh nih Pak KEK kami yang terdiri dari 4 kementerian nih Pak. Mungkin bisa kita suggest ada satu kayak board yang memang terdiri dari perwakilan dari masing-masing kementerian yang setiap saat itu jika ada sesuatu yang butuh decision atau butuh tindak lanjut tuh ada orang yang mengawal.
Kata-kata penting Oh, itu oke. mengawal nih Pak, Menarik, karena menarik. kalau kita cuma throw the idea, throw the issue tanpa resolusi itu ya ngambang aja gitu Pak. Oh, artinya Ibu menarik usulannya Bu Linda. Jadi ketika misalnya contoh KEK 4 sektor, di setiap sektor ini ada perwakilan dari kementerian yang memang ditugaskan dedicated gitu Bu ya? Kita hopefully-nya seperti itu Pak. Dan menjadi board di Iya, bawah administratur dan kepala BUPP gitu? betul. Oh, oke. Itu belum terjadi sejauh Sekarang ini? belum ada Pak, Oke. belum ada. Jadi hanya satu administratur saja? Administrator, betul. Oke, Jadi oke. nanti kalau kita ada kendala, kalau sekarang kita bersurat atau audiensi dengan administrator, nanti administrator yang akan menglayas lah dengan kementerian terkait. Hmm. Tapi saya pikir jika kita emang udah punya wadahnya, tentunya akan lebih cepat prosesnya, Pak. Oke, Gitu. oke, oke. Nah, Bu Linda, itu tadi kita melihat dari aspek government ya. Iya, Nah, pemangku kepentingan yang lainnya adalah investor. betul. Selain investor, ada juga pemangku kepentingan lainnya adalah masyarakat. Masyarakat itu kan adalah kesiapan tenaga kerja dan yang lain-lain. Nah, saya ingin mengupas dari sisi investor dulu, Bu. Kira-kira problematiknya di mana, Bu, kalau dari sisi investor? Melihat potensi Indonesia ya, atau lebih spesifiknya lagi KEK di sini gitu. Sebenarnya kalau kita pitching nih Pak ke investor, mereka tertarik Pak. Oke. Karena secara market itu strong, marketnya tuh ada. Oh, Apalagi mereka kita sangat ngomongin, melihat market ya. iya, Jabodetabek, marketnya tuh ada gitu. Terus lokasi, BSD aja captive-nya 2 Lima- juta ya, Bu? kalau di BSD sini 500.000 Pak, tapi di atas 500.000. 10 km kita 2 juta. 2 betul, juta. Betul. Belum Jabodetabek. Belum Marketnya Jabodetabek. berapa tuh, Bu? Mungkin Penduduk lebih dari 5 juta orang ya Pak ya. dengan target khusus kalau ETKI aja itu yang memang segmen ETKI. Iya, mungkin bisa eh, lebih, mungkin kita ambil 20%-an lah di atas ya Pak oke, ya. oke. Kan sebenarnya udah banyak nih. Ya, Nah cuman konteksnya lagi, tadi Pak, ketika investor datang, pertanyaan pertama tuh regulasi. oke. Benar nggak nih regulasinya? Yakin nggak nih? Berubah nggak nih? Nah itu Oh. sesuatu yang mungkin butuh Berubah, waktu dan kata-kata proses. kekhawatiran berubah Iya. itu, Bu. Oke, oke. Karena kan mereka, contoh nih Pak, pengen masukin dapat tax holiday benefit. Berarti kan investasi 1 triliun. Ya. Ketika masuk sebesar itu, mereka perlu yakin nih Pak, atas visibility study yang dibuat di awal, dengan regulasi yang ada sekarang itu tidak ada perubahan signifikan yang akhirnya mengganggu proses bisnis gitu sih Pak. Jangan sampai 1 triliun masuk ternyata ada perubahan yang ujungnya membuat mereka merasa investasinya Kenapa, tidak Bu? balik Mereka modal. sangat khawatir berubah-berubah. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya mungkin nggak spesifik di KEK kami sih Iya, Pak, tapi iya. lebih ke in general, Indonesian government in general. Tapi harusnya sekarang sih udah membaik lah ya, mungkin Iya. butuh edukasi aja sih Pak. Artinya ada tantangan tersendiri, Bu ya, untuk meyakinkan investor soal market buat mereka sudah nggak ada persoalan. Betul. Tapi justru yang persoalan terberat adalah regulasi dan kepastian hukum ya. Kepastian hukum. Bahwa ini tidak berubah-ubah karena mereka investasi yang sudah sangat besar dan jangka panjang. Betul, betul Oke, Pak. oke, oke. Itu kira-kira siapa tuh yang harusnya menyelesaikan ini, Bu? Yang mungkin lebih proaktif, apakah kementerian Mungkin bisa dibantu BKPM juga ya Pak, betul. untuk mengkampanyekan Betul. juga ini. Oke, oke. BKPM kan punya IIPC tuh Pak, Indonesia International Promotion Center di Oke. beberapa negara. Nah setahu saya sih mungkin kita bisa ngobrol juga sama mereka untuk kembali mengingatkan sih Pak bahwa betapa mudah sih berinvestasi di Indonesia. Dan persoalan ini kita paling berat berkompetisi dengan negara mana, Bu? Soal kepastian hukum Mungkin ini. Singapura, Malaysia kayaknya Singapura lebih mudah Pak. ya? Oke. Lebih mudah, lebih pasti kayaknya. Kabarnya Thailand juga sekarang Oh, berkembang. Thailand iya. Thailand sekarang di bidang rekonstruksi, lalu banyak juga salah satu rumah sakit terkenal tuh Bumungrat ya Pak ya. Itu juga Apa, Bu? Bumungrat. Bumungrat, oke. Itu banyak juga pasien-pasien internasional ke sana Pak. Salah satu top foreign datang ke daerah Asia Tenggara itu ke Thailand juga. Ibu ada bayangan nggak sih kemudahan yang diberikan oleh negara-negara itu yang sedemikian memikat sampai mengalahkan kita yang punya market besar gitu? Mungkin lebih ke Apa misalnya kepastian, fasilitas apa? lebih ke Kepastian? kepastiannya aja sih Pak. Karena kalau fasilitas saya rasa masuk ke Indonesia dengan tax holiday 20 tahun itu sangat menarik Pak. Ya, ya, Itu ya, sangat-sangat menarik. Kayak misalnya data center atau rumah sakit besar kan pasti juga nilai investasi besar ya Pak. Ya, Itu ya. sangat menarik. Masukin dokter asing yang tadinya susah untuk masuk pun sebenarnya menarik. Cuman balik lagi nih, kita harus benar-benar implementasi apa yang kita
jual keluar. Oke. Kalau kita bilang dokter asing mudah, ya memang harus beneran mudah nih nanti prosesnya gitu Pak. Oke, oke. Kalau di kami memang karena kita masih di proses awal, pelaku usaha baru mulai mengajukan, kita belum bisa bilang seberapa pengalaman kita seberapa mudah atau susahnya. Tapi harusnya kalau berdasarkan yang kita tahu mudah ya Pak. Ya, ya, Cuman ya. kami sebagai KEK dan sebagai BUPP maupun yang mendampingi pelaku usaha baru akan masuk ke proses itu. Nah Bu, untuk investor ini sering kali dianggap KEK ini kan hanya untuk investor luar. Sebetulnya kan ada memungkinkan untuk investor dalam negeri juga kan Bu? Betul, betul, betul Nah Pak. itu di mana kendalanya Bu untuk investor dalam negeri? Kalau investor dalam negeri mungkin lebih ke, kalau contoh klinik ya, rumah sakit deh Pak. Ya. Kalau rumah sakit sebenarnya mereka tertarik nih Pak masuk rumah sakit di KEK kami. Cuma memang sekitaran kita rumah sakit umum tuh udah Sudah lumayan banyak, oke. padat lah. Oleh karena itu untuk pemain-pemain lokal kita sebenarnya suggest untuk masuknya ke specialty sih Pak. Contohnya specialty itu rumah sakit khusus mungkin kanker, rumah sakit khusus Oke. mungkin ortopedi, jantung. Jadi Yang benar-benar memang belum specialty ada. yang belum ada Oke. di tempat lain sehingga memiliki nilai tambah yang berbeda dibanding jika mereka membuat di luar KEK. Di 3 sektor yang lainnya Bu, di luar kesehatan? Kalau yang di luar Pendidikan kesehatan, tadi sudah binus ya. Kalau di iya. ekonomi kreatif dan Kalau ekonomi kreatif kita masih digital? ngobrol sih Pak sama yang tadi beberapa studio film dan pelaku industri kreatif untuk coba kita kombinasi nih. Oke. Masuk ke sini, mereka bikin satu lokasi yang terintegrasi, di dalamnya pelaku-pelaku industri kreatif bisa membuat ekosistem bareng. Oke. Itu masih dalam tahap penggodokan sih Pak Oke, dengan oke. Kementerian Ekraf juga. Nah mungkin terakhir Bu, terkait dengan masyarakat, kesiapan sumber daya. KEK mendorong kita naik ke level yang lebih tinggi dengan ekosistem global ya. Iya Pak. Tapi di sisi yang lain menjadi persoalan adalah SDM kita sendiri apakah mampu menggunakan ini sebagai peluang. Di satu sisi menimba pengalaman, pengetahuan dari sumber daya manusia luar yang masuk ke kita juga melakukan transformasi. Tapi di sisi yang lain challenge-nya adalah KEK ini justru tidak bisa dinikmati oleh sumber daya kita karena kita tertinggal. Nah itu gimana challenge? Ada mix and match ini seperti apa? Oleh karena itu sebenarnya sih Pak, kita pengen banget bikin ekosistem antara pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Contoh nih Pak, kalau kita bisa bikin pendidikan yang baik, akan menjadi inputan nih Pak untuk nanti jadi talent-talent di Talent-talent yang untuk masuk teknologi ke dan depan. di kesehatan misalnya. Untuk mendukung ini juga kita bekerja sama dengan Provinsi Banten sih Pak, untuk gimana misalnya mereka punya anak SMA yang akan masuk sekolah-sekolah vokasi, kedepannya kalau kita sudah ada sekolah-sekolah vokasi kita akan combine sehingga bukan cuma di luar Banten tapi di Provinsi Banten juga kita bisa kembangkan potensinya gitu sih Pak. Salah satu mungkin Pak Suta pernah tahu yang Fuji Academy ya Pak, itu juga sebenarnya bagus ya Pak. Nah kita juga lagi diskusi sama pemerintah Banten untuk masukin orang-orang lokal jadi talent di situ untuk nanti meningkatkan taraf hidup mereka juga. Gitu sih, Saya Pak. pernah lihat langsung Bu, itu Menarik ya, berurai Pak? air mata. Mereka Oh. anak-anak muda yang kesulitan hidupnya, Betul. ada yang orang tuanya pekerja asisten rumah tangga, tapi punya kemampuan yang luar biasa sehingga belajar menjadi perawat gitu. Dan terharu juga saya Iya. mendengarnya gitu. Jadi itu memang didesain Bu ya, bahwa pendidikan ini justru untuk meningkatkan sumber daya manusia kita dan akhirnya justru bisa mengisi ekosistem di KEK ini juga dengan baik. Harapannya Oke. seperti itu sih Pak. Oke. Nah, Bu Linda ya, dengan kondisi semacam ini kira-kira ada target Bu di 2026 ini seperti apa, kemudian atau di ujung pemerintahan Pak Prabowo nih 2029, Pak Prabowo juga kan menargetkan pertumbuhan ekonomi 0 dan 8. 0 itu artinya kemiskinan ekstrim teratasi, tapi pertumbuhan ekonomi melejit 8. Artinya kan ini harus ada drive ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat ya. Sejauh mana nih Bu kontribusi dari KEK EDKI ini di 4 Kalau tahun? dari kami sih Pak mungkin sampai ke 3 tahun ke depan masih fokus di kesehatan dulu. Kesehatan dulu yang awalnya ya. Oleh karena itu mungkin kita akan, sekarang juga lagi intensif sih Pak ngobrol dengan beberapa anchor hospital. Hopefully di tahun depan target kita nih Pak yang terdekat anchor hospital ada yang masuk sehingga Boleh tahu Bu kedepannya apa itu?
Kita lagi diskusi sama dari Korea dan dari Jepang, Pak. Korea dan Jepang. Iya. Waduh, itu untuk estetik berarti, Bu? Koreanya bukan, kalau yang Jepang juga lebih ke general hospital, tapi ada specialty di kardiologi. Oke, itu memang hospital yang Terkenal, Pak, gitu. Oke. Jadi hopefully dengan adanya hospital tersebut juga tentunya meningkatkan daya saing kita juga, di samping juga ada penyerapan tenaga kerja sih Pak ke depannya. Sejauh mana Bu penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan di 2026? Kita kan kalau secara total targetnya 13.400 orang ya Pak ya. 13.000 sampai 20 tahun ke depan. Kalau mungkin sekarang kita di angka 500 Pak, karena kan memang belum pada masuk ya. Hopefully kalau tahun depan sih udah bisa double apa. Ya, karena dengan adanya BINUS Infinity masuk, lalu juga ada beberapa tenan baru yang akan membangun, lalu juga gedung kita juga udah full occupancy. Hopefully seperti itu sih Pak. Ya. Menarik Bu Linda. Jadi Bu Linda udah bertugas ini berapa lama Bu? Baru setahun Pak. Tingkat stresnya udah 1 sampai 10? Tapi menarik sih Pak. Menarik ya? Nggak stres? Artinya nggak stres? Enggak. Ya oke lah, masih oke. Menarik. Proyeknya menarik, terus bagaimana kita bisa berelasi dengan kementerian dan membangun Indonesia bersama-sama tuh menurut saya sesuatu yang something different yang mungkin di proyek lain saya nggak akan dapetin. Ya artinya ini kan sebetulnya harusnya sense of belonging-nya besar Bu ya. Ada kepentingan negara di dalamnya, ada kepentingan bisnis tentunya juga karena ini untuk sustain, bukan sekedar sesaat tapi bahkan berkesinambungan, tapi ada kepentingan juga untuk global sebetulnya, saling bertukar budaya, pengetahuan untuk menuju ke peradaban yang jauh lebih baik karena ada teknologi di dalamnya gitu. Ada yang paling Ibu rasakan paling berbeda mengurusi ini Bu, kira-kira apa? Yang paling berbeda itu bagaimana kita bisa keep positif di tengah banyaknya challenge, Pak. Kalau tempat yang lain, challenge-nya itu kayaknya lebih bisa dikelola. Kalau di KEK ini challenge-nya bukan cuma internal perusahaan, tapi udah ke kementerian, ke investor, bahkan ke lembaga, berkompetisi dengan negara. Dan kompetisi dengan negara lain. Itu sih, Pak. Oke Bu Linda, terima kasih. Ya semoga Bu Linda terus ceria ya seperti sekarang. Thank you Pak. Apalagi katanya happy mengurusi KEK ini dan semoga KEK ETKI ini betul-betul bisa menjadi lokomotif. Betul. Meskipun datangnya belakangan Bu ya. Ini nomor 23. Nomor 23 Pak. Tapi bisa bergerak cepat dan justru menggeret gerbong-gerbong yang lain. Dan sesuai dengan tujuan KEK betul-betul bisa menjadi lokomotif untuk percepatan investasi, kemudian menjadikan Indonesia sebagai ekosistem supply chain juga yang lebih baik, tapi juga di satu sisi meningkatkan sumber daya manusia kita, gitu, baik itu penciptaan lapangan kerja dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Sobat Suar, saya tidak terasa nih udah ngobrol banyak dengan Bu Linda dan saya rasa menarik untuk Sobat Suar bisa melihat ya KEK ETKI ini di kita nyebutnya apa Bu? DIHAP. DIHAP Special Economic Zone, Pak. DIHAP Special Economic Zone. Itu ada singkatannya juga tuh, Pak. Apa tuh? Digital, terus healthcare, DIHAP, Digital Healthcare, Uplifting Creativity, and B-nya itu Bright Education. Oke, waduh luar biasa. Jadi kita bisa melihat dari dekat DIHAP di BSD ini dan saya rasa kita tunggu terus progresnya Bu Linda. Dan semoga sukses dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Terakhir Sobat Suar, kita salam untuk Sobat Suar Bu. Iya Pak. Nyalakan Chief Linda. Nyala kakak. Nyala kakak. Nyalakan Chief Linda. Nyala kakak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu dalam siniar Suar berikutnya. Terima kasih.